Kejuaraan dunia F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara menarik perhatian dunia. Usai gelaran ini, pemirsa, diharapkan Danau Toba salah satu destinasi super prioritas. Ya, apa saja yang diharapkan saat gelaran hingga usainya kejuaraan dunia F1 Powerboat ini? Kita simak perbincangan Menparekraf Sandiaga Uno serta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Menurut Pak Menko sendiri, dampak yang diharapkan dengan hadirnya F1 Powerboat ini apa buat masyarakat Danau Toba dan sekitarnya untuk destinasi super prioritas ini? Ternyata event internasional bisa di Toba kan gitu. Jadi mana terbayang itu 5 tahun yang lalu bahwa event besar begini. Jadi tadi viewernya kata si Odo bisa sampai 140 juta ya. Betul, 140 juta. 140 juta seluruh dunia akan melihat apa nama F1 Powerboat ini. Jadi kita bisa bayangkan tiba-tiba orang lihat Danau Toba di mata 140 juta penduduk dunia. Dan itu angka yang spektakuler banget kan. Iya. Dan ini F1 di Danau Toba. Ini saya pikir akan ya bisa membawa lebih confidence lagi bahwa kita kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, fokus mengerjakan sesuatu akan bisa bagus. Jadi saya sih confidence Toba ini akan bisa menjadi 5 destinasi super prioritas itu akan bisa tercapai. Ini catatan dari kami di Kemenparekraf dan InJourney bahwa dampak ekonomi F1 Powerboat ini 220 miliar rupiah yang langsung. 300 miliar rupiah yang mungkin bisa mencapai 300 miliar rupiah. Namun ada satu PR nih yang kami lagi coba selesaikan, Pak. Investasi hotel, Pak. Yeah. Karena kamar hotel di sana masih agak dirasakan kurang. Ada terobosan gitu nggak dari Pak Menko sendiri narik orang-orang Batak ini kan banyak yang ini, Pak, pengusaha-pengusaha sukses, Pak, membangun hotel di kawasan Toba, Pak. Ya, orang kan tadinya berpikir nih Pak Sandi ya, bahwa siapa sih yang mau datang ke sana gitu. Yeah. Nah, tapi lihat gini dulu, orang pada datang. Kita bikin tadi misalnya Silangit selama 1 minggu ke depan ini jadi pelabuhan internasional karena orang datang. Kemarin ada 5 orang teman-teman dari luar, itu orang ya teman-teman kita Chinese Batak juga datang situ. Mereka cerita telepon saya, Pak, kayaknya mau bangun hotel di Sibisa gitu. Saya bilang, paten banget itu, bangun aja, jangan hanya di situ. Saya bilang, kalian duitnya banyak itu, bangun aja juga di Samosir gitu. Jadi itu satu misalnya yang jelas. Dan yang lain-lain, teman-teman Batak itu seperti bilang Pak Sandi itu banyak, tapi bikinlah hotel, nggak usah terus gede-gede kan, tapi bikin yang rapi. Bikin yang bersih lah. Yang bersih. Saya kira itu pasti akan laku. Seperti sekarang orang kesulitan hotel, ya, kesulitan hotel. Dan bukan hanya sekarang, seperti hotel La Versailles itu 60-70% akupansi rate kalau tidak keliru hari biasa. Hari biasa, betul. Hari biasa. Ini tadi Pak Sandi bilang lapor ke Presiden, La Versailles itu sampai 4 kali harganya. 4 kali lipat, Pak, betul. Dan Bapak Utayan Opung 1 itu bilang, sudahlah, kan sudah lama kita puasa katanya. Sekali. Dia betul juga itu. Nggak betul, dia kan pengusaha sukses. Tapi itu Pak Utayan orang baik lah. Dia orang baik, Pak. Orang baik dan komit, Pak. Iya, jadi saya himbau pada teman-teman orang Batak yang banyak, yang duitnya banyak kan, yang kaya-kaya ini, ayo bikinlah hotel yang mungkin berapa 100 kamar, 200 kamar yang bagus gitu, yang bintang-bintang 4, bintang 5 atau yang resort yang saya kira akan laku di sana itu. Apalagi kita rencana tetap masih mau nyoba membuka jalan Siantar Toll Road sampai ke Sibisa, Parapat. Nah, jadi ditembusin. Ya, itu memang kira-kira 12 triliun, tapi ya mungkin tidak akan selesai pada pemerintahan ini, tapi programnya kita buat multi-year sehingga kalau itu terjadi unlock Danau Toba sudah. Jadi Danau Toba tidak tertutup lagi karena trafficnya sudah, aksesnya bisa dengan naik mobil. Jangan begitu nanti 2,5 jam dari Kuala Namu sampai 3 jam max. Kemudian nanti ada lapangan terbang Silangit, ada lapangan terbang Sibisa. Jadi basically sudah akan sangat terbuka. Tahun lalu kita ada beberapa kegiatan G20, Pak. Salah satunya Women 20 di Danau Toba, dan tahun ini ada beberapa event MICE juga yang sangat membutuhkan hotel yang representatif dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Menko sendiri kan sudah sering Davos dan lain sebagainya.
menurut Pak Menko sendiri ini Danau Toba cocok nggak untuk dijadikan event MICE dunia? Ya saya kira sangat cocok. Ya tinggal tadi kita harus tata si bisa itu. Jadi harus punya venue yang bagus. Ya harus tadi lapangan terbang untuk private jet saya kira sudah bisa masuk di Sibisa. Kemudian ya masyarakatnya kemarin saya lihat yang saya tidak duga di train di mana di Bali G. Yang tadinya kita sangat pesimis mengenai itu ternyata bisa. Jadi bisa, Pak. Saya sih optimistik ya kalau itu dilakukan. Ya kita ada hotel mungkin jumlah kamar itu mungkin bisa sampai dekat 1.000. Itu saya kira akan sangat mungkin sekali kita lakukan di sana. Dengan tadi bisa kita gunakan temporary international airport Silangit dan juga jalan tadi kita buka dari Siantar sampai ke Sibisa. Itu 50 km, 40 km.